sebuah program terkait langkah-langkah untuk mengangkat guru honorer menjadi PNS. Jadi tujuan program ini adalah memberikan informasi kepada masyarakat, khususnya Bapak Ibu yang berjabatan sebagai guru honorer, untuk pembinaan guru dengan tujuan mengangkat mereka menjadi pegawai negeri sipil atau PNS. Sekalian, di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah terkait program CPNS ini. Yang pertama itu ada pendaftaran. Jadi pendaftaran itu Bapak Ibu harus mengikuti pengumuman resmi yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Negara atau BKN atau instansi pemerintah yang membuka lowongan CPNS. Pastikan Bapak Ibu memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk posisi yang Bapak Ibu minati. Yang kedua itu ada pengisian formulir. Jadi Bapak Ibu setelah mengisi formulir pendaftaran sesuai yang diberikan, termasuk pengisian informasi pribadi, pendidikan, pengalaman kerja, dan lain-lain. Yang ketiga itu ada seleksi administrasi. Pada seleksi ini, Bapak Ibu akan mengikuti seleksi administrasi yang mencakup pengecekan dokumen dan verifikasi data. Kemudian seleksi kompetensi dasar. Jadi SKD ini biasanya meliputi tes potensi akademik, tes wawasan kebangsaan, dan tes karakteristik pribadi. Selanjutnya yang kelima ada seleksi kompetensi bidang. Pada SKB ini, bagi yang lolos SKD, Bapak Ibu akan mengikuti SKB yang biasanya terdiri dari tes tertulis dan tes keahlian bidang yang relevan dengan posisi yang dilamar. Selanjutnya ada pengumuman hasil. Pengumuman hasil seleksi akan dikeluarkan oleh BKN atau instansi yang bersangkutan. Peserta yang lolos akan diumumkan dan akan melanjutkan tahapan selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang ketujuh, pengangkatan sebagai CPNS. Jadi Bapak Ibu, peserta yang lolos semua tahapan seleksi akan diangkat sebagai CPNS dan akan ditempatkan sesuai dengan kebutuhan instansi yang bersangkutan. Jadi Bapak Ibu, manfaat dari sosialisasi program ini adalah Bapak Ibu akan memperoleh yang namanya stabilitas keuangan. Guru honorer yang diangkat jadi PNS mendapatkan jaminan gaji dan tunjangan secara rutin sehingga meningkatkan stabilitas keuangan Bapak Ibu yang juga mengurangi risiko ketidakpastian ekonomi yang sering dialami oleh guru honorer. Yang kedua, jaminan sosial. Bapak Ibu yang sudah menjadi status PNS memberikan akses kepada guru untuk mendapatkan jaminan sosial seperti asuransi, kesehatan, pensiunan, dan fasilitas lainnya yang dapat meningkatkan kesejahteraan Bapak Ibu secara keseluruhan. Yang ketiga adalah kesempatan pengembangan karir. Sebagai PNS, guru memiliki kesempatan untuk mengikuti pelatihan dan pengembangan karir yang lebih baik, termasuk peningkatan kualifikasi melalui pendidikan yang lanjut atau kursus-kursus yang relevan dengan bidang pendidikan. Ibu, kesimpulan dari program yang direncanakan pemerintah ini adalah memberikan jaminan keamanan kerja, stabilitas finansial, dan akses ke jaminan sosial bagi guru honorer yang diangkat menjadi PNS, sehingga meningkatkan kesejahteraan mereka dan keluarga. Dengan memiliki guru yang lebih stabil secara ekonomi dan profesional, program ini dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih struktur, produktif, dan berkesinambungan. Ibu, apakah ada pertanyaan terkait program ini? Dengan Ibu siapa? Kenalkan, nama saya Ibu Septi. Izin bertanya, apa saja dokumen yang diperlukan saat mendaftar CPNS? Baik, jadi dokumen yang biasanya diperlukan untuk mendaftar CPNS antara lain KTP atau identitas resmi lainnya, kartu keluarga atau KK, akta kelahiran, surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK, ijazah dan transkrip nilai terakhir, surat keterangan sehat dari dokter, pas foto terbaru dengan ukuran dan format yang sesuai dengan ketentuan. Baik Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan lagi? Baik, dengan Ibu siapa? Saya Ibu Anissa ingin bertanya, apakah ada batasan pendidikan untuk mendaftar program CPNS ini? Baik Ibu Anissa, jadi batasan pendidikan yang harus dimiliki untuk mendaftar CPNS berbeda-beda tergantung pada jabatan yang dilamar.
Biasanya setidaknya diperlukan lulusan diploma 3 atau D3 atau sarjana S1 dari program studi yang sesuai dengan jabatan yang dibuka. Beberapa jabatan tertentu mungkin membutuhkan tingkat pendidikan yang lebih tinggi seperti magister atau S2 atau dokter atau S3. Untuk selanjutnya, apakah ada pertanyaan lagi? Siapa? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Ibu Nopi. Di sini saya ingin bertanya. Saya kan tinggal di luar Jogja ya, Mbak. Ya. Nah, tapi saya tuh pengen daftar PNS. Nah, bagaimana cara saya mendaftar PNS jika saya tinggal di daerah luar Jogja gitu? Nopi, terkait jika ingin mendaftar PNS di daerah yang berbeda dengan tempat tinggal saat ini, biasanya ada prosedur khusus yang harus diikuti Ibu Nopi. Jadi Ibu Nopi perlu memperhatikan pengumuman resmi dari instansi yang membuka lowongan CPNS untuk mengetahui persyaratan dan prosedur yang harus dilakukan Ibu Nopi. Umumnya, Ibu Nopi perlu mengikuti proses pendaftaran dan seleksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di daerah Ibu Nopi saat ini. Apakah sudah menjawab Nopi? Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Terkait Bapak Ibu yang sudah mengikuti sosialisasi program peningkatan status guru menuju kesejahteraan guru honorer. Jika saya menjelaskan banyak salah, saya mohon